Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Mahasiswa of the Moon Season 4 episode keempat. Kali ini kita kedatangan kakak berprestasi lagi, yaitu Kak Rizky Angga Pratama, yang biasa dikenal yaitu Kak Kiki. Hai Kak Kiki. Salam kenal semuanya. Hai. Nah, Kak Kiki ini adalah kakak yang berprestasi, yaitu wakil ketua dari Kemas Al-Ghazali. Benar nggak, Kak? Iya, benar sekali. Nah, kali ini kita mau kepo-kepo ini, Kak, tentang kakak di organisasi Kemas Al-Ghazali. Langsung saja ya, Kak, kita mulai. Oh ya, sebelum itu, perkenalkan nama saya Amelia dari jurusan Sistem Komputer Angkatan 2019. Nah, boleh dikenal juga nih, Kak. Perkenalkan diri kakak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Perkenalkan ya, nama kakak Rizky Angga Pratama. Itu biasa akrab dipanggil Kiki. Berasal dari Sistem Komputer Angkatan 2012, Kampus Palembang. Mungkin itu perkenalannya. Oke, terima kasih Kak Kiki. Kak, kita langsung aja ya, Kak, dari pertanyaan pertama. Boleh nih, lanjut. Sebelumnya boleh nih Kak jelasin apa itu Kemas Al-Ghazali. Mungkin dari teman-teman yang nonton belum ada yang tahu gitu. Boleh Kak, silakan. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang pertama ya, si Kemas Al-Ghazali itu. Sebetulnya Kemas Al-Ghazali itu singkatan dari keluarga Masjid Al-Ghazali Universitas Hidayah. Nah, yang dimana Kemas ini sendiri menaungi gitu dari semua pengurus masjid baik di tingkat kampus maupun di tingkat fakultas. Nah, tujuannya dibentuk Kemas ini sendiri ialah untuk menyatu ini. Yang tadinya pengurus masjid fakultas dan pengurus masjid universitas bergabung menjadi suatu wadah yang dinaungi oleh Kemas. Nah, mungkin itu pengertian singkat dari Kemas Al-Ghazali. Jadi kayak organisasi perkumpulan di masjid ya, Kak? Iya, kurang lebih seperti itu. Ini Kak, ada pertanyaan yang kedua, yaitu kan kakak diamanahkan nih jadi wakil ketua di Kemas Al-Ghazali. Nah, apa sih Kak yang memotivasi kakak untuk menjadi pemimpin di Kemas Al-Ghazali ini? Menarik nih pertanyaannya. Kalau ngomongin soal pemimpin, sebetulnya sudah berapa lama sejak dari tahun kemarin kakak bergabung menjadi kepengurusan Kemas Al-Ghazali, itu menjadi staf Humas kalau nggak salah, staf Humas, dan kemudian direkomendasi ini dan dikasih amanah kepercayaan menjadi wakil ketua umum. Dan alhamdulillah kakak menerima itu karena memang berdasarkan dari saran-saran teman, saran-saran kerabat, dan pokoknya semuanya yang berhubungan dengan Kemas itu mensupport kakak. Maka dari itu kakak bergabung ke dalam wakil ketua umum Kemas Al-Ghazali pada periode ini. Itu, Mai. Oh, berarti kalau boleh tahu sejak kapan kakak bergabung di Kemas Al-Ghazali nih Kak? Dari kakak jadi staf sampai jadi wakil ketua Kemas Al-Ghazali ini? Gabung awalnya itu pada tahun kemarin ya, 2020. Nah, baru menjabat sekarang itu di tahun 2021. Jadi kurang lebih udah setahun setengah lah perjalanan kakak di Kemas. Baru ya Kak ya? Iya. Boleh lanjut nih Kak pertanyaannya. Nah, pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana sih Kak perasaan kakak setelah terpilihnya menjadi wakil ketua Kemas Al-Ghazali? Sempat nggak sih Kak ngerasa takut diberi tanggung jawab seperti ini? Kalau ditanya apa yang dirasain, sebenarnya antara seneng dan sedih sih. Seneng karena kakak menjabat sebagai wakil ketua umum ya gitu, karena bisa merangkul semua anggotanya, baik dari staf, dari BPH, dan juga dari semua elemen yang ada di Kemas tersebut. Pun dari fakultas juga kakak rangkul gitu. Nah, namun memang hal yang buat sedihnya itu mungkin karena sekarang lagi pandemi ya gitu, karena sekarang lagi krisis COVID-19 yang kemungkinan agenda-agenda semuanya itu dialihkan secara online. Nah, sedihnya itu karena fungsi masjid itu agak berkurang di situ, karena kan banyak teman-teman dan rekan-rekan yang sedang mudik di sini dan jarang untuk mengunjungi, anggap saja kayak base camp atau seker gitu di Masjid Al-Ghazali ini. Nah, mungkin itu hal yang buat senang atau sedih. Sempat nggak Kak ngerasa takut gitu Kak? Atau emang kakak kalau takut itu iya.
Enggak sih sebetulnya. Oh, Kalau iya. takut itu enggak. Karena jujur kalau dari kakak pribadi yang buat takut itu ya mungkin karena ngadepin kendala atau problem lah gitu. Tapi sejauh ini alhamdulillah nggak ada. Jadi ya jalanin aja lah gitu pokoknya. Soalnya di pandemi gini organisasi pasti kendala tentang offline ya kak ya. Jadi pasti di organisasi tuh tentang keaktifan terus tuh kurang juga berfungsinya kak ya. Iya benar. Lanjut nih kak, pertanyaan yang kelima, gimana sih kak cara kakak membagi waktu kuliah nih tentang organisasi untuk kuliah? Soalnya kan kakak di semester tua nih, lagi sibuk-sibuknya nyusun skripsi. Itu gimana ya kak? Oke. Mungkin kalau ditanya time management ya ini perihal Iya. time management untuk bagian waktu. Sebetulnya jujur karena di sini kakak sebagai wakil ketua umum, jadi mungkin kerjaannya lebih kompleks gitu dibanding dengan BPH-BPH yang lain kayak sekdin ataupun kadin gitu. Nah, untuk pembagian waktu sendiri kakak karena sekarang sudah memasuki semester akhir, benar yang kata Amai bilang tadi, kakak memakai skala prioritas gitu. Yang dimana skala prioritas ini, di mana yang di situ urgent, di situ yang kakak dahulukan gitu. Ataupun di mana yang kakak dibutuhkan, di situ yang kakak lebih mendahulukan gitu. Tapi bukan berarti kakak lebih mementingkan organisasi ya daripada kuliah. Nah, di situ poin utamanya. Tetap prioritasnya kuliah, namun organisasi juga berjalan gitu. Jadi balance, nggak ada tumpang tindih. Nah, untuk pembagian waktunya mungkin itu tadi, kakak melibatkan skala prioritas dan skala urgensi. Di mana yang di kakak dibutuhkan, di situ yang kakak dahulukan gitu. Mungkin itu, Mai. Oke. Makasih ya kak, kayaknya tuh time management kakak baik banget ya. Ini mau belajar sama kakak, cara membagi waktu. Lanjut nih kak, pertanyaannya yang ke-6. Apa aja sih kak manfaat atau keuntungan yang kakak dapetin selama kakak di organisasi Kemas Al-Ghazali ini yang sudah kakak dapetin? Keuntungannya didapetin sebetulnya banyak sih. Dan juga setiap organisasi yang kita ikuti pasti ada manfaatnya. Nah mungkin kalau di Kemas yang kakak dapetin manfaatnya, karena ini sifatnya kerohaniannya, ormawa yang bergerak dalam bidang kerohanian dan juga pengurus masjid. Jadi hal utama yang kakak dapetin adalah religinya. Nah yang dimana di sini yang tadinya kakak mungkin masih kurang ilmu-ilmu agama dan masih juga minim gitu tentang perihal dakwah. Nah di sini kakak belajar gimana sih cara untuk menjadi seorang aktivis dakwah gitu, dan bagaimana sih cara untuk mempelajari ilmu agama yang dalam gitu. Nah jadi di sini kakak mengembangkan diri kakak sebagaimana mestinya dalam mengembangkan potensi tadi, baik dalam bidang kerohanian, dalam bidang keagamaan maupun dalam bidang dakwah. Mungkin itu manfaat ataupun benefit yang didapat kalau kita ikut Kemas. Banyak juga ya kak manfaat yang didapat. Nah, pertanyaan terakhir nih kak untuk kakak. Mungkin setelah menonton ini ada teman-teman yang tertarik gitu untuk bergabung di Kemas Al-Ghazali. Boleh nih kak jelasin syarat-syarat untuk mengikuti pendaftaran di Kemas Al-Ghazali ini? Nah, kalau pendaftaran ya. Nah, kebetulan nih kalau Kemas Al-Ghazali kemarin itu sempat mempublish coming soon perihal open rekrutmennya yang dimana nanti bakal merekrut lagi anggota ataupun kader baru. Nah, untuk masuk sana sebenarnya nggak ribet sih dan mungkin terbilang mudah karena ya mungkin kita yang selaku mahasiswa ataupun umat yang Islam gitu, Muslim, itu sebetulnya udah menjadi syarat utama gitu dalam terjun ke dunia Kemas Al-Ghazali. Nah, untuk syarat-syarat yang lainnya mungkin kayak ya pokoknya syarat-syarat pada umumnya gitu, keimanan dan ketuhanan Yang Maha Esa dan bisa membagi waktu juga menggunakan Kemas Al-Ghazali sendiri sebagaimana mestinya gitu. Nah, buat teman-teman yang mungkin atau memang tertarik dalam bidang kerohanian kayak LDF, LDF ataupun Nadwa gitu, sebenarnya Kemas juga berkolaborasi dengan itu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir nih kalau misalnya butuh wadah yang sifatnya untuk mengembangkan diri sebagai karakter yang berjiwa Muslim, di sini bisa kok dikemas untuk gabung. Oke. Terima kasih ya Kak. Itu adalah akhir dari pertanyaan dari Amai. Terima kasih untuk Kak Kiki sudah menyempatkan waktunya untuk dikepoin nih sama Amai. Maaf ya Kak, sudah mengganggu waktunya dan terima kasih.
Oke, baiklah teman-teman, itulah tadi Mahasiswa of the Moon Season 4 episode keempat dari Kak Kiki. Sebelum itu, saya undur diri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Kiki, terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Amai dan kawan-kawan. Semangat juga Kak Kiki, terima kasih Kak.